Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitri Wulandari. Pada saat ini saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saat ini saya juga merupakan peserta UKM PPG periode 7 2022 di Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini, sosiologi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Biasanya ketua kelas yang memimpin doa. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Jadi mungkin bisa dibantu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Untuk hari ini yang tidak masuk atau yang tidak hadir pada kelas sosiologi, siapa saja? Aku, Kenapa? Hakim, Hakim. Siapa lagi? Hakim. Hakim. Ada lagi? Nah, untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk yang lain dihubungi lagi untuk segera bisa hadir ke kelas kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk apa ya istilahnya melihat kesiapan kalian dalam pembelajaran sosiologi hari ini, sudah siap belum belajar sosiologi hari ini? Ya. Oke, kalau misalkan siap, sudah konsentrasi belum pada hari ini? Coba kita cek konsentrasi kalian seperti biasa. Kita bermain dulu. Kuncup mekar. Kalau mekar tangannya begini. Kalau kuncup berarti tangannya ke atas. Yang kalian ikuti kata apa yang saya bicarakan. Berarti kalau saya bilang mekar, kalian tangannya begini. Kalau kuncup begini. Iya. Coba dulu kalau seperti itu masih konsentrasi atau belum? Kelas 11 IPS 2 ya. 1, 2, 3 kuncup. Mekar, mekar, kuncup mekar. Nah, kalau saya balik, nah itu satu ya udah konsentrasi. Kalau misalkan saya balik, kalau kuncup kalian begini, kalau mekar kalian kuncup. Ya, jadi kalau mekar begini, kalau kuncup begini. Yuk, bisa. Oh ya, maaf. Kalau kuncup begini, kalau mekar begini. Yuk, silakan kuncup, mekar, kuncup, mekar, mekar. Kemarin kita belajar tentang apa? Diferensiasi, kemudian nah, kalau misalkan kita berbicara tentang perbedaan, kalau menurut kalian ada hubungannya nggak dengan yang namanya konflik? Nah, jadi materi yang sudah kalian pelajari kemarin, materinya ini masih berurutan, masih saling apa ya istilahnya masih berkaitan. Nah, manfaatnya apa kita belajar tentang konflik sosial? Jadi kemarin sudah diajarkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu ada apa saja? Ada diferensiasi, ada stratifikasi, kemudian kalian diajarkan juga bagaimana caranya untuk menciptakan sesuatu. Nah, dengan adanya suatu perbedaan di situ, atau kalian mengatakan itu adalah perbedaan
dari sebuah video yang kita tampilkan, mungkin itu adalah contoh-contoh konflik yang ada di negara kita atau yang ada di sekitar kita. Kemudian kalian akan menganalisis atau mengidentifikasi terjadinya konflik itu karena apa. Kemudian yang ketiga menganalisis, keempat mendiskusikan karena terbentuk kelompok. Ya, seperti biasa. Yang kelima kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian, karena nantinya kalian akan membawa identifikasi kalian ke sebuah peta konsep yang biasa disebut dengan mapping. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kita lanjut ke penilaiannya. Jadi hari ini apa saja Bu yang dinilai? Yang pertama seperti biasa adalah sikap. Yang kedua tes penugasan yaitu LKPD yang nanti kita berikan secara berkelompok. Kedua dan tes tertulis, soalnya masih pilihan ganda. Jadi nanti bisa kalian kerjakan. Jika ingin melihat pemahaman kalian tentang materi konflik sosial di awal itu sejauh mana sih? Tidak usah terlalu banyak, soalnya mungkin kita hanya membuat soalnya 5 soal saja yang bisa kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir adalah unjuk kerja kalian, hasil mapping kalian. Bagaimana caranya kalian mempresentasikan peta konsep yang kalian buat, itu yang akan kita nilai. Kemudian mungkin ini sekedar kata-kata yang bisa saya berikan, belajar sebanyak yang kamu bisa saat masih muda. Yang merasa masih muda, ya, yang masih merasa muda silakan belajar sebanyak mungkin, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Karena semakin tua semakin sibuk. Jangan berpikir semakin tua itu semakin bisa leha-leha atau santai-santai. Ya, mumpung masih muda. Seperti yang kemarin ada yang POK kan mengatakan sudah biasa dengan tugas yang banyak. Semakin banyak tugas semakin kalian pintar. Amin. Oke, kita saksikan dulu videonya. Ya, sambil refreshing, tapi ini juga masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Ini salah satu contoh apa ya istilahnya konflik yang sering terjadi atau mungkin pada saat ini masih terjadi. Kelihatan ya? Oke, dari dua contoh konflik yang terjadi, apa yang bisa kalian ambil atau apa yang bisa kalian ceritakan? Atau kalian bisa menyimpulkan konflik sosial itu apa sih? Suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat konflik sosial itu apa sih? Apakah hanya masalah saja kemudian terjadi konflik? Perbedaan pandangan antara individu atau kelompok ataupun individu dengan kelompok. Ada lagi mungkin pengertian dari konflik. Apa itu konflik? Tadi teman yang mengatakan perbedaan pandangan. Kemudian ada teman yang mengatakan suatu permasalahan. Apa itu konflik? Di sini kita mengartikan konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok. Ya, karena memang di situ ada individu ataupun kelompok. Terkadang individu dari individu kemudian menjadi kelompok dengan kelompok. Kemudian individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Ya, jadi kalau misalkan hanya suatu permasalahan tapi tidak disertai dengan kekerasan, belum tentu bisa dikatakan konflik seperti itu. Sampai di sini paham nggak? Paham? Ada ya? Nah, jadi kalian akan saya berikan tugas LKPD seperti biasa. Penugasannya ini berbentuk kelompok. Kalian bisa berkelompok dengan kelompok
Saya kasih waktu, silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ini nanti saya bagikan. Silakan.
menjelaskan tentang adanya pemblokiran gereja, adanya pembakaran saat melakukan ibadah, adanya pembakaran tempat ibadah. Mengapa kami mengambil faktor penyebab adanya perbedaan latar belakang kebudayaan? Karena video pertama yang kami lihat adalah pembakaran gereja, pemblokiran izin yang tidak diizinkan oleh masyarakat Bogor. Karena mungkin telah tertanam di pikiran mereka bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan Islam atau mayoritas Islam, sehingga mereka tidak mengizinkan pembangunan gereja ini. Yang kedua adanya perbedaan keturunan. Nah, salah satu video yang kami lihat ada juga masyarakat Islam sedang beribadah Idul Fitri, dan juga ada agama lain yang sedang melakukan Ibadah juga, dan sehingga saat melakukan ibadah itu masyarakat Islam yang melakukan sholat Idul Fitri menggunakan pengeras suara merasa agama lain itu terganggu dengan masyarakat Muslim yang sedang melakukan sholat Idul Fitri, sehingga masyarakat agama lain yang sedang melakukan ibadah juga merasa terganggu, sehingga dia melakukan pembakaran saat itu juga. Terus yang kedua ada perbedaan individu. Mengapa kita mengambil agama itu masuk ke untuk penyebabnya masuk ke perbedaan individu? Karena yang individu itu kan berbeda. Terus jadi mereka itu kayak punya pemikiran yang masing-masing kayak gitu. Iya makanya atau kan. Sudah ada yang mau nanya? Yang hampir sama yang dibahas atau yang didapatkan videonya itu tentang perbedaan konflik agama yang terjadi di daerah Poso, dan mereka mengatakan atau identifikasinya mereka mengatakan faktor penyebabnya ada perbedaan agama dan perbedaan individu. Ada yang mau menambahkan apakah terjadinya konflik di Poso itu hanya bisa diakibatkan oleh faktor agama dan individu kalau menurut kalian? Pernah tahu konflik di Poso? Ya. Tahu karena ada videonya. Kalau menurut kalian lah, dengan adanya suatu konflik di suatu daerah yang mana itu tadi cerita singkatnya karena adanya suatu pendatang dan adanya masyarakat setempat yang memiliki dua perbedaan, apakah faktor penyebabnya menurut kalian bisa dikatakan hanya terjadi karena perbedaan agama dan individu saja? Tidak. Menurut kalian tidak? Ada yang bisa menambahkan? Ya. Selain adanya perbedaan antar individu, konflik agama juga dapat dilatar belakangi oleh adanya perbedaan kebudayaan. Contohnya kebudayaannya Kristen biasa pakaiannya seperti itu, sedangkan Islam pakaiannya seperti itu, yaitu tertutup, memakai hijab dan menutup aurat mereka. Gimana menurut kalian dengan tambahan temannya? Katanya temannya mengatakan kalau identifikasi kalian itu ditambahkan dengan adanya faktor perbedaan kebudayaan. Kalau kalian setuju menanggapinya seperti apa? Kalau tidak setuju boleh saja. Pembakaran mobil tersebut terdapat dua anggota pegawai dari PT Indo Papua, yang dimana maksudnya pegawai yang ada di dalam mobil tersebut ikut terbakar sehingga tewas di dalam bersama mobil yang terbakar. Nah, dengan adanya peristiwa tersebut, warga sekitar yang melihat atau yang mengetahui dengan adanya peristiwa tersebut segera melakukan laporan kepada pihak Kapolda, dan pihak Kapolda pun secara cepat merespon apa yang dilaporkan oleh warga setempat. Dengan respon yang cepat tersebut, Kapolda mengirim anggota BRIMOB, yang dimana anggota BRIMOB itu segera melakukan investigasi atau melakukan olahan TKP.
Nah, dalam menuju perjalanan ke tempat TKP, anggota BRIMOB dihadang oleh anggota KKP dengan cara menutup jalan, yang dimana jalan tersebut menuju ke tempat TKP. Jalan yang dihadang oleh anggota KKP itu dihadang menggunakan batang pohon yang diletakkan di tengah jalan. Spontan, anggota BRIMOB terhenti dan diserang oleh anggota KKP yang dimana anggota KKP itu menyerang dari hutan di bagian sebelah kiri anggota di sebelah kiri bagian jalan. Nah, dengan penyerangan yang dilakukan oleh KKB, artinya anggota BRIMOB pun juga melakukan penyerangan balik, yang artinya terjadilah baku tembak antara KKB dengan anggota BRIMOB yang ada di tempat tersebut, dan sehingga menyebabkan 4 anggota BRIMOB terluka karena terkena serpihan peluru. Buat kelompok, nah, itu pengen memisahkan diri dari Indonesia. Tapi dalam video itu bukan tentang ya sebenarnya memisahkan diri, tapi tentang pembakaran di perusahaan. Terus cara penyelesaian kayak di akhir ceritanya itu apa dari video? Pasti suatu konflik itu nanti ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu apa dari cerita tersebut? Atau bagaimana sih kalian solusi dari permasalahan? Iya. Mungkin untuk cara penyelesaian yang ada dalam video tersebut, pertama dengan meningkatkan keamanan di daerah Papua, khususnya di wilayah tersebut yang terjadi peristiwa pembakaran mobil itu. Atau disuruh belajar sosiologi dulu ya biar tahu artinya perbedaan sosial itu apa, harmoni sosial itu apa. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada? Gak ada? Gak ada? Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya tadi dari 3 kelompok yang sudah menjelaskan tentang konflik sosial yang terjadi. Itu ada 3 video yang mereka tonton. 2 video mungkin ceritanya hampir sama. Konflik terjadi karena adanya perbedaan agama. Kemudian dari 2 kelompok itu mengatakan kalau faktor penyebab terjadinya konflik, mereka lebih mengatakan terjadinya karena perbedaan agama dari masing-masing individu. Nah, ditambah lagi dengan 1 kelompok yang cukup berbeda karena dipicu dari individu ya. Awalnya individu yang kemudian membentuk suatu kelompok yang mana itu juga bisa terjadi suatu konflik karena latar belakang budayaannya yang berbeda, karena kepentingannya yang berbeda. Mungkin tidak usah jauh-jauh ke Papua, tidak usah jauh-jauh ke Aceh ataupun ke Poso. Mungkin kalian sendiri di dalam satu kelas ini memiliki suatu kepentingan yang berbeda, maka sehingga bisa memicu terjadinya suatu konflik. Pernah terjadi konflik dalam satu kelas? Konflik apa yang sering terjadi? Perbedaan pendapat. Apakah perbedaan kepentingan? Apakah kalian memiliki Yang latar belakangi terjadinya konflik itu. Buat